Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga ya kalau nggak salah teman-teman ya. Pertemuan ketiga keempat ini. Ketiga. Jadi materi kita kali ini yaitu tentang BI dan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang tantangan bisnis intelijen itu sendiri. Sekarang kita diskusi tentang bisnis intelijen dan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi bisnis intelijen ini saya yakin teman-teman sudah punya gambaran dari materi-materi kita minggu lalu. Intinya BI ini digunakan untuk menghasilkan atau melihat peluang atau ancaman dari bisnis yang dijalankan. Jadi BI ini merupakan tools yang sangat efektif ya, strategi dalam melihat peluang gitu ya. Jadi biasanya membantu manajemen untuk merencanakan strategi bisnis yang efektif. Jadi merencanakan strategi ke depan atau ancaman yang terjadi gitu ya. Itu gunanya BI. Jadi dalam bisnis intelijen itu kan saya jelaskan juga waktu itu pertemuan pertama, ada namanya data mining, OLAP gitu ya, teman-teman udah mempelajari kalau nggak salah. Jadi kali ini kita sedikit membahas tentang kita melakukan kajian dan eksplorasi relasi bisnis intelijen dan informasi. Apa sih relasinya gitu ya? Jadi relasinya itu informasi ini merupakan informasi kritis dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam bisnis intelijen itu kan kita ngolah data ya. Data itu merupakan suatu bukan benda sih, kita anggap benda lah ya, atau benda yang sangat sensitif gitu ya, sehingga bisa menciptakan sebuah strategi, memberikan wawasan gitu ya. Dari data ini bisa menghasilkan informasi yang kritis gitu ya. Jadi data ini sangat sensitif lah ya. Jadi kalau data itu salah diolah akan salah hasilnya gitu ya. Jadi informasi yang akurat dan tepat waktu memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang sukses. Jadi informasi yang akurat, tepat waktu dan ngolah datanya tepat gitu ya. Jadi sehingga bisa menghasilkan keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya, hubungan antara bisnis intelijen dan informasi dalam pengambilan keputusan. Pertama, pentingnya bisnis intelijen itu BI membantu dalam analisis data untuk mendukung keputusan bisnis yang tepat, mengintegrasikan sumber data yang berbeda untuk memberikan wawasan yang mendalam. Jadi mendukung keputusan bisnis, mengintegrasikan sumber data yang berbeda gitu ya. Jadi data-data yang berbeda itu coba dikolaborasikan sehingga menghasilkan suatu wawasan yang lebih mendalam gitu ya. Selanjutnya, peran informasi dalam mengambil keputusan. Informasi yang akurat dan terkini dan histori gitu ya, membantu pengambilan keputusan sangat efektif. Yang terkini ya untuk melihat tren, kalau yang histori ya melihat tren juga sih. Cuman kita belajar dari pengalaman, ternyata kalau kita begini hasilnya akan begini. Nah, kalau yang terkini itu melihat sesuatu yang lagi naik daun atau lagi viral lah ya. Jadi dari situ dilihat hingga bisa mengambil keputusan. Jadi menyediakan kejelasan dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Manfaat penggunaan bisnis intelijen dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, analisis mendalam, itu pasti ya, menyediakan analisis mendalam untuk mendukung keputusan yang tepat. Selanjutnya, wawasan yang mendalam, memberikan wawasan mendalam melalui visualisasi data yang informatif dan mudah dipahami. Jadi visualisasi itu sudah saya contohkan minggu kemarin berupa dashboard gitu ya. Strategi berbasis data gitu ya. Jadi strateginya bukan sekecek-kecek sekecek-kecek itu gimana ya? Strateginya bukan sekedar begini begitu gitu. Jadi bukan sekedar maunya si pimpinan atau maunya si operasional gitu ya. Jadi dengan BI ini semua strategi, semua proses, semua bentuk apa yang dilakukan ke depan itu berbasis data gitu ya, mengoptimalkan keputusan berbasis data untuk strategi bisnis yang efektif dan efisien.
Selanjutnya komponen utama dalam sistem business intelligence, pertama ada data warehouse, itu tempat penyimpanan data besar yang terintegrasi untuk analisis. Selanjutnya ada proses ETL, ekstrak, transformasi, dan load atau dimasukkan ya, pemuatan turun dari data untuk analisis. Selanjutnya alat visualisasi menampilkan data melalui grafik, tabel, dan dashboard interaktif. Ini bisa menggunakan tools Power BI, Tableau, apalagi ya, Excel mungkin ya, bisa juga. Selanjutnya analisis prediktif menggunakan teknik statistik untuk meramalkan kejadian masa depan. Jadi dengan data tadi itu coba diprediksi ya atau diramalkan. Nah, teknologi dan alat yang digunakan dalam implementasi BI, pertama data warehousing atau penyimpanan tadi, dashboard, contohnya inilah kurang lebih ya. Seperti lihat teman-teman lihat tampilannya. Ini ya, tampilannya ada grafik-grafik gitu ya. Selanjutnya data mining. Nah, ini teman-teman harus belajar juga. Dan namanya menggali informasi berharga dari data untuk mendukung gitu ya, untuk mendukung pengambil keputusan strategik. Selanjutnya metode dan teknik analisis data dalam business intelligence, itu pertama pasti pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk sistem internal, eksternal, perusahaan, dan data publik gitu ya. Yang berikutnya pembersihan data. Nah, di sini yang bagian yang seru tapi rada sulit. Data disaring untuk menghilangkan duplikat, kesalahan input, atau ketidaksesuaian, memastikan kualitas gitu ya, format dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya analisis data. Data diproses menggunakan teknik seperti OLAP, data mining, dan analisis statistik untuk mendapat wawasan gitu ya. Peran dan tanggung jawab dalam tim business intelligence itu pengembangan data. Data yang ada dikembangkan, perencanaan dan analisis data. Yang kedua, implementasi BI tools, memastikan integrasi optimal alat BI ya seperti tadi Power BI, Excel, Tableau gitu ya, tergantung familiar yang mana. Lebih friendly ke teman-teman yang mana gitu ya. Selanjutnya setelah jadi diolah tadi implementasikan ke BI tools, pengambil keputusan menyediakan informasi yang penting bagi manajemen. Jadi udah tersedia dalam bentuk visualisasi dalam sebuah dashboard gitu ya. Tantangan hambatan dalam implementasi BI ya, keterbatasan sumber daya, ini udah kita bahas minggu lalu, kesulitan memahami data. Nah, ini yang penting, data harus ketika kita mengolah data kita harus paham datanya itu apa gitu ya, sehingga kita ketika membersihkan data atau mengkonversi data itu paham. Jadi oh ini sekategori, oh ini sama kategorinya, ini beda gitu ya. Jangan sampai nanti karena tidak paham kategori yang berbeda dimasukkan jadi satu, jadi kacau nanti hasil datanya. Selanjutnya integrasi sistem yang rumit, kesulitan mengintegrasi sistem yang rumit gitu ya, tantangannya. Selanjutnya strategi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi business intelligence, itu pemetaan proses bisnis, menganalisis dan memahami proses bisnis existing untuk mengidentifikasi area di mana BI dapat memberikan kontribusi gitu ya, dipahami dulu atau dipetakan dulu. Selanjutnya pemilihan teknologi yang tepat. Nah, ini tools penting. Kalau kita tidak friendly dengan satu tool, jangan dipaksakan. Jadi gunakan tools yang friendly. Misalnya saya nggak bisa menggunakan Power BI atau Tableau, saya bisa Excel. Oke, gunakan Excel. Yang penting bisa menghasilkan suatu visualisasi atau data yang dihasilkan nanti, informasi yang dihasilkan nanti mudah dipahami. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Jadi perlu ya, ketika misalnya kita mempunyai sebuah bisnis, siapa yang mengolah data itu perlu karyawan itu perlu di training ya. Bukan berarti dia tahu, misalnya dia udah tahu nih caranya, udah tahu analisis data, tapi perlu peningkatan skill gitu ya, sehingga apa yang dihasilkan itu lebih baik. Karena kan ilmu intelijen ini kan berkembang terus menerus. Jadi penerapan bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan. Jadi studi kasus tentang penerapan bisnis intelijen, pengambilan keputusan,
Misalnya penting untuk memahami bagaimana BI dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, BI membantu dalam mengumpulkan data bisnis, menganalisis informasi, menghasilkan laporan yang menjadi dasar bagi pengambil keputusan yang lebih cerdas, gitu ya. Nah, contoh-contoh penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan bisnis itu proses pengambilan keputusan, menganalisis tren pasar, mengidentifikasi peluang baru, mengelola risiko, gitu ya. Informasi yang diperlukan data, misalnya data penjualan dan data persaingan, terus informasi pelanggan dan industri, dan data keuangan dan asuransi, gitu ya. Selanjutnya keputusan bisnis yang diambil biasanya menentukan strategi pemasaran, gitu ya, karena udah dapat data penjualan tadi. Terus dari informasi pelanggan tadi, investasi dan pengembangan produk baru, gitu ya. Selanjutnya dari data keuangan tadi, keputusan investasi, gitu ya. Jadi ketika kita punya data keuangan, kita bisa memutuskan investasi atau tidak, gitu ya. Dari situ bisa kelihatan. Jadi 90% perusahaan menggunakan BI untuk ambil keputusan. Jadi memang saat ini hampir seluruh perusahaan menggunakan namanya business intelligence, ya, dalam bentuk apa? Mungkin teman-teman dengan data analis, gitu ya, itu kerjaan apa? Profesi yang kurang lebih itu yang dikerjakan, gitu ya. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan kajian dan eksplorasi, ditemukan bahwa business intelligence memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi yang dihasilkan oleh BI memungkinkan para pemimpin bisnis untuk membuat keputusan yang terinformasi, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional. Rekomendasi yang diungkapkan untuk memperkuat integrasi bisnis intelijen dalam proses pengambilan keputusan diperlukan peningkatan kapabilitas teknologi, sumber daya manusia yang terampil, perubahan kebijakan agar informasi yang dihasilkan dapat dioptimalkan untuk mendukung keputusan strategi yang akurat dan cepat. Baik teman-teman, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi, silakan isi di umpan balik. Nanti akan saya respon di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.